Hai Sobat Jawara, perkenalkan saya Dr. Sari Novita, spesialis anak yang saat ini sedang berpraktik di RSUD Malibeng, Provinsi Banten. Sobat Jawara, si kecil sudah mulai masuk sekolah ya? Nah, saat mulai masuk sekolah ini sangat banyak penyakit yang mungkin bisa tertular di awal periode ini. Karena pada saat masuk sekolah, anak-anak sudah mulai berinteraksi. Mereka saling berbicara, kemudian mereka memegang permukaan yang sama sehingga dapat menularkan virus ataupun kuman ke sesama teman-temannya. Nah, karena itu kita perlu waspada dan harus tahu apa saja jenis penyakit yang dapat dengan sangat cepat tertular pada anak-anak kita. Penyakit yang pertama dan sekaligus menjadi juaranya itu adalah batuk pilek atau ISPA. Kenapa batuk pilek ini sangat cepat tertular? Karena penularannya itu lewat udara pada saat anak-anak sedang berbicara atau berinteraksi, ataupun pada saat anak sedang bersin atau batuk. Nah, makanya anak-anak ini perlu kita ajarkan bagaimana cara pencegahan terhadap batuk atau ISPA ini. Nah, setelah batuk dan ISPA tadi, yang kedua penyakit yang paling tersering adalah diare dan muntah. Kenapa diare dan muntah ini sangat sering terjadi? Karena anak-anak ini belum terbiasa untuk mencuci tangan dengan bersih, baik setelah keluar dari toilet ataupun pada saat sebelum makan. Dan ataupun diare dan muntah ini bisa terjadi pada saat anak-anak jajan di tempat yang kurang bersih. Sehingga sangat perlu untuk kita, para orang tua, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara atau jurus-jurus untuk agar terhindar dari virus dan bakteri yang bisa mengakibatkan batuk ISPA dan diare serta muntah ini. Nah, setelah mengenal dua jenis penyakit yang tadi, mari kita ajarkan si kecil 3 jurus ampuh yang dapat memutus rantai penularan penyakit ini. Jurus pertama, jadikan si kecil jagoan cuci tangan, dimana cuci tangan ini harus pada air yang mengalir dan menggunakan sabun, terutama pada saat setelah masuk dari toilet, kemudian sebelum makan dan setelah bermain. Nah, apabila air sulit didapatkan, maka penggunaan hand sanitizer boleh dipertimbangkan. Jurus kedua, ajarkan si kecil etika superhero, di mana pada saat dia batuk atau bersin, tidak boleh menutupnya dengan menggunakan telapak tangan, tapi menggunakan bagian dalam siku, seperti ini. Jadi gerakannya seperti superhero kan? Nah, begitu pula dengan kebiasaan untuk meminjam alat makan atau botol minuman. Nanti dikasih tahu ya anak-anaknya kalau meminjam alat makan dan botol minuman itu ke sesama temannya tidak bagus karena dapat menularkan penyakit. Untuk jurus ketiga, siapkan perisai yang kuat dari rumah. Perisai yang kuat ini berupa yang pertama, menyiapkan bekal makanan dengan gizi seimbang dari rumah. Kemudian yang kedua, ingatkan si anak ini untuk menghabiskan air di botol minumannya. Ketiga adalah pastikan jam tidurnya di malam hari itu cukup ya. Jangan lupa untuk lengkapi imunisasi sesuai jadwal ya. Nah, untuk penutupnya di sini saya ingin mengingatkan kepada Sobat Jawara, apabila si anak ini sedang batuk atau demam di rumah, sebaiknya dia tidak bersekolah dulu ya, karena hal ini untuk melindungi dirinya dan teman-temannya di sekolah. Dari semua yang sudah saya sampaikan, jurus yang mana yang menjadi andalan Sobat Jawara?